Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Today's video is brought to you by BitGet, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency secara spot maupun futures, dan juga nggak kalah banyak program kita bisa lakukan di sini, ya. Ada strategic trading, kita juga bisa copy trading, dan juga bisa earn rewards dari aset-aset crypto yang kita punya. Selain itu juga, kita bisa mendapatkan 4.163 USD in rewards untuk mengkomplit task, ya. Ada $3 coupon untuk KYC rewards, ada $50 coupon untuk futures trading rewards, dan yang paling besar ada first deposit bonus, di mana kita bisa mendapatkan 4.000 USD trial fund yang kita bisa tradingkan di USDT margin futures account, ya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita trading di BitGet. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut koreksi sebesar 2,99%. Dengan total market cap mencapai di 1,06 triliun US dollars. Nah, kita bisa lihat Bitcoin kembali drop di bawah dari 23.000 USD. Sekarang ada di 22.900-an. Itu merupakan penurunan sebesar 2,23% dalam 24 jam terakhir. Ethereum lebih parah sebesar 6,35% dalam 24 jam terakhir. Dan untuk BNB, dia drop sebesar 4,01%. Lalu XRP 2,76%. Dan untuk Cardano 4,47%. Solana sebesar 6,23%. Dan bahkan untuk Polkadot dia mencapai double digit di 10%-an. Ya. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat bahwa di daily-nya dia sedang dalam kondisi yang sedikit reject, ya. Jadi kemarin kita bisa lihat pada tanggal 1 Agustus dia sempat retest daerah 23.500. Tetapi reject dan sekarang mulai turun. Jadi untuk short termnya ada kemungkinan Bitcoin bisa retest MA20. Ya, tentunya di sini semoga saja dia bisa terpantau, ya. Karena kalau dia bisa terpantau di 20 berarti Bitcoin kembali lagi membuat satu higher low, ya. Nah, tapi baik lagi, sebelum dari situ sebenarnya masih ada satu lagi yaitu di MA200 weekly, ya. Tapi lagi-lagi untuk short termnya yang kita harapkan adalah Bitcoin bisa terpantau di daerah MA20, ya, dan berhasil lagi reclaim daerah 23.400. Dan kalau secara volume kita bisa lihat kembali ada peningkatan, ya. Kemarin ada peningkatan sellers di sini. Nah, jadi lagi-lagi makanya ada kemungkinan dia bisa retest MA20 dalam waktu dekat, ya. Itu untuk short termnya, ya. MA20 harus dipertahankan sekarang di 22.400. Nah, untuk lebih long termnya kita tahu bahwa Bitcoin di daerah sini adalah di MA200 weekly, ya. Kita bisa lihat MA200 weekly di 22876, ya, alias di harga sekarang kurang lebih, ya. Nah, jadi untuk makronya tentunya adalah kita harus mempertahankan harga Bitcoin di atas dari MA200 weekly. Tentunya bedanya kalau di sini kan masih punya, ya, basically 6 hari ke depan, ya. 6 hari ke depan untuk bisa close di atas dari MA200. Nah, jadi itu yang secara makronya, ya, lagi-lagi mempertahankan MA200. Kalau kita lihat sebelumnya di siklus-siklus yang sebelumnya, ya, terutama 2015, ini sering kali terjadi, ya, saat dia tembus ke bawah, dia bisa retest, ya. Nah, retest ini yang penting, apakah dia bisa bertahan atau tidak. Seperti contohnya di sini, ya. Di 2015 kita bisa lihat saat dia berhasil lagi reclaim, ya, di sini. Nah, pertanyaannya apakah dia bisa menjadikan ini sebagai support atau tidak. Nah, ternyata di 2015 bisa. Nah, sekarang yang kita perlu lakukan adalah seperti di 2015. Jadi, bertahan, ya, bertahan dan jadikan lagi MA200 weekly sebagai support, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan seperti yang kita bisa lihat, ini adalah minggu keberapa nih, ya, di daerah MA200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan masuk ke 8, ya. Nah, jadi lagi-lagi seperti yang gue bilang dari awal, ya, gue udah bilang dari, nggak tahu berapa lama ya, kayaknya udah lumayan lama. Gue bilang hati-hati, ya, ini bukanlah daerah atau mantul sultan, jadi kemungkinan besar akan terjadi, ya, daerah akumulasinya cukup panjang. Mulai dari paling cepat 4 minggu, sampai paling lama itu puluhan minggu. Ya, jadi, ya, makanya ya gue bilang siap-siap dan tetap pakai uang dingin, ya, jangan pakai uang panas. Karena walaupun sekali lagi ini daerah akumulasi yang bagus secara historically, tapi daerah akumulasi ini lama, ya. Kalau lo pakai uang panas, ujung-ujungnya harus lo cut loss seringnya, ya. Jadi lagi-lagi bijaklah dalam menggunakan uangnya, ya, jangan sampai uang panas, apalagi duit pinjol. Dan selain dari itu, sebelum gue lupa, ya, ada news juga. Nah, jadi news ini sedikit tarik-tarikan dengan data resesi, ya. Jadi secara definisi Amerika Serikat sudah masuk ke resesi.
Tetapi kita bisa lihat para Feds official malah banyak yang mengatakan bahwa it doesn't matter, ya. Salah satunya adalah Neil Kashkari, ya. Nah, jadi Neil Kashkari ini the President of Federal Reserve bagian Minneapolis. Dia mengatakan bahwa resesi tidak penting menurut dia. Dia lebih fokus terhadap data inflasi. Nah, tentunya ini apa ya? Ada yang berpendapat bahwa ya resesi tetap ya bahaya begitu ya, karena pada faktanya dua kali GDP dalam 2 kuartal berturut-turut minus itu menunjukkan bahwa ya resesi sedang terjadi. Tetapi buat yang lebih pro terhadap pandangan The Feds mengatakan bahwa tapi labor force kuat ya. Unemployment rate di Amerika Serikat rendah. Jadi ya ini resesinya seperti resesi gadungan ya. Lagi-lagi ya banyak teorinya. Tetapi menurut gue yang paling penting adalah ya buat kita investor kripto terutama dan investor risk on asset lah ya saham dan kawan-kawan adalah apakah the Feds akan pivot atau tidak. Ya. Kalau dia akan pivot ya dia geser kebijakan dari mereka hawkish ya meningkatkan terus interest rate dengan secara dengan secara agresif ke dovish di mana mereka pelan-pelan menurunkan interest rate. Nah, itu akan bagus untuk kita ya. Karena korelasinya akan berhubungan dengan indeks dolar ya. Untuk indeks dolar kita tahu bahwa bensin utama dia sekarang ya bisa dibilang rally besar ini terpump oleh the Feds yang meningkatkan interest rate secara masif ya. Nah, jadi selama the Feds meningkatkan ini secara ya besar-besaran, ini akan menjadi bensin terus. Nah, tetapi kalau dia sudah geser ya, ya ini tentunya akan bisa menjadi rem untuk indeks dolar ya. Dan berita bagusnya apa? Berita bagusnya untuk indeks dolar kemarin tembus daerah 105,50. Ini tentunya bisa menjadi satu lagi step yang baik untuk indeks dolar kembali melemah ya. Tetapi di waktu bersamaan kita bisa lihat MA50 sudah semakin mendekat untuk indeks dolar. Pertanyaannya apakah MA50 akan kembali lagi menjadi support atau tidak. Terakhir kali dia itu berhasil memantulkan indeks dolar pada tanggal 27 dan tanggal 31 Mei ya, kurang lebih di daerah situ. Nah, jadi kita lihat apakah ini akan terpantul lagi atau tidak. Kalau andaikan MA50 kembali tembus, tentunya ini akan menjadi news yang cukup baik untuk semua risk on asset ya. Nah, jadi sekali lagi ya, bukan cuma Bitcoin saja yang merah, tetapi seperti kita lihat seperti yang kita bisa lihat, Nasdaq, S&P dan juga Dow Jones semuanya cenderung sedikit terkoreksi dalam beberapa jam terakhir ini ya. Tapi sekali lagi ya untuk indeks dolar dia masih kembali melemah. Tinggal pertanyaannya apakah dia terpantul atau tidak. Kalau dia terpantul di MA50, nah dan berhasil lagi reclaim 105 ya siap-siap ada kemungkinan risk on asset bisa kembali sedikit lebih merah lagi ya. Jadi itu beberapa hal harus yang kita perhatikan dalam beberapa hari ke depan ya. Jadi kurang lebih seperti itu overview dari markets. Untuk buy limitnya kita akan bahas lebih detail di belakang. Dan buat lo yang tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain, jangan lupa bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan juga jangan lupa bahwa DCWT ini bukanlah financial advice dan bukan juga bagi-bagi sinyal ya. Ini adalah sifatnya edukasi dan tujuannya untuk membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Oke, dan selanjutnya kita akan ke buy limit untuk Bitcoin. Ya, seperti yang kita bisa lihat, Bitcoin kemarin ke-reject oleh 23.400 dan sepertinya sekarang semakin jelas arahnya mau kemana ya. Kemungkinan besar dia akan retest MA20. Jadi bagi lo yang ingin tambah buy limit kalian bisa pertimbangkan di MA20 yang sekarang ada di 22.477. Ya, sekali lagi itu buy limit pertama kita. Nah, buy limit kedua kita bisa kalian pertimbangkan di daerah 21.500. Di mana ini adalah satu struktur resisten yang sebelumnya beberapa kali berhasil menahan harga Bitcoin di sini ya. Nah, biasanya resisten yang cukup kuat akan juga menjadi support yang baik. Maka dari itu ini menjadi buy limit kedua kita yang dan di waktu bersamaan kemungkinan besar dia akan confluence juga dengan MA50 di sini ya. Jadi sekali lagi itu yang kedua. Nah, yang ketiga kita harus geser ke indeks Bitcoin. Nah, untuk indeks Bitcoin kita bisa lihat di sini ada 19.300. Nah, 19.300 ini adalah struktur yang bisa dibilang menjadi struktur yang sangat major dalam bear market Bitcoin ya. Kita bisa lihat di weekly dia berhasil 4 kali ya. 4 kali mempertahankan harga Bitcoin ya dan membuat dia lanjut lagi ke atas. Untuk di daily jauh lebih sering lagi kalian bisa lihat ya. Jadi sekali lagi ini menjadi buy limit ketiga kita ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan lagi-lagi PR dia ya yang paling penting adalah andaikan sampai dia terpantul di 20 nggak apa-apa ya. Yang penting dia berhasil lagi reclaim di area 23.400. Dan bisa kita tahu ya bahwa Agustus ini tidak ada peningkatan interest rate. Jadi semoga saja dalam waktu sebulan ini Bitcoins dan semua ya basically semua risk on asset bisa naik ke atas sebanyak mungkin, mengumpulkan sebanyak mungkin support supaya nanti andaikan September peningkatan interest rate dia sudah siap ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya Ethereum, di mana kita bisa lihat Ethereum kembali terjadi pelemahan dan sekarang sudah semakin dekat ke daerah TP-nya, yaitu di daerah 1529. Tentunya TP nge-short ya, buat kalian yang sudah nge-short di sini di 1780, sekarang dalam keadaan profit berapa ya? Coba kita cek. Kurang lebih sekarang dalam keadaan profit sebesar nyaris 11% ya, not bad. Nah, jadi buat kalian yang konservatif untuk nge-shortnya, sekali lagi bisa pertimbangkan untuk take profits di daerah 1530 kalau dibuletin ya. Sekali lagi di daerah 1530. Nah, di waktu bersamaan vice versa, tinggal kita balik. Buat kalian yang ingin akumulasi spotnya, bisa juga kalian pertimbangkan di daerah yang sama di 1530 ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan andaikan sampai ditembus masih ada MA50 sebenarnya ya, tapi lagi-lagi harapan gua adalah nggak sampai tembus ya, karena kalau kita lihat volume walaupun kemarin meningkat, secara tren cenderung turun ya. Jadi harapannya di support selanjutnya di 20 dia bisa terpantul dan lanjut lagi di tes daerah 1780. Plus kalau dia terpantul di MA20 di sini, kita bisa lihat berarti secara struktur juga bagus ya, kembali membuat higher high, higher low, higher high, dan higher low lagi ya. Nah, di waktu bersamaan juga di sini mungkin ada sedikit apa ya, nah sebelumnya ini daerah supply ya. Nah, daerah supply, nah kalau kita lihat dia sepertinya rada menahan juga harga Ethereum. Jadi semoga saja ini ada confluence juga dengan MA20 sehingga bisa membantu meningkatkan harga Ethereum ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekali lagi, kalau buat TP yang lebih agresif, gue baru ingat ya, buat yang nge-short dengan TP yang lebih agresif, mungkin bisa pertimbangkan di MA50 atau di 1242. Tapi lagi-lagi, otomatis itu resikonya lebih besar. Ya, kalau lo mau ambil resiko lebih besar, ya silahkan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya Ethereum, di mana dia kemarin sedikit berbeda sendiri. Ya, kemarin cenderungnya yang lain-lain terkoreksi, termasuk Bitcoin juga. Tetapi FTM dia kemarin malah bullish candle dan bahkan volumenya kita bisa lihat flip ya, dia sempat ke volume yang lebih bullish. Nah, tetapi lagi-lagi sayangnya Phantom ketemu tembok di daerah 34 sen untuk keberapa kali nih ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, sudah 9 kali. Gila juga. Nah, jadi lagi-lagi buat kalian yang masih pegang posisi short di sini, gue ingatkan TP konservatifnya di daerah 31 sen di sini, MA20. Ya, jadi kalau gue lihat dari kondisi sekarang, ada kemungkinan bisa break up. Ya, karena ada beberapa kali volumenya tiba-tiba ada surge naik sebesar ini. Ya, jadi lebih baik konservatif. Tapi kalau lu mau agresif ya monggo aja, terserah. Tapi harus siap dengan risikonya. TP-nya buat yang agresif di daerah 29 sen di sini. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau untuk spotnya literally tinggal dibalik. Buat lu yang tertarik untuk akumulasi Phantom secara spot, bisa pertimbangkan di daerah 31 sen di sini, alias di MA20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu, quite easy ya buat Phantom. Tinggal kita lihat apakah kalau dia benar-benar terpantul di 20, 34 sennya bisa takluk atau tidak. Kalau bisa takluk, itu apa ya? Memperlihatkan bahwa momentum Phantom bagus dan dia bisa kembali lagi membuat higher high. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Solana, dan untuk Solana kita bisa lihat kembali terjadi pelemahan walaupun volume sellersnya berkurang ya, dari tanggal 31 ke tanggal 1 Agustusnya ada pengurangan. Tetapi kita bisa lihat bahwa sekarang bagi kalian yang nge-short nge-short Solana ya di daerah $44.42, buat yang konservatif harusnya sudah kena TP ya. Karena kita bisa lihat MA20-nya sudah kena di sini ya. Jadi buat yang sudah TP, congratulations, kalian profit berapa persen ya dari sini. Kita cek sekitar ya lumayan 8 persenan ya 8,7-an. Not bad. Nah, tapi buat kalian yang agresif tentunya ya mungkin masih di hold dan nunggu sampai ke MA50 yang sekarang ada di $37 lebih 49 sen ya. Pastikan buat kalian yang agresif kalau kena udah jangan diturun-turunin lagi ya, stick with your trading plan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Untuk yang spot sekarang juga harusnya sudah dapat posisi buy limit di Solana di sini ya.
Jadi kurang lebih seperti itu. Dan overall untuk Solana tinggal kita lihat apakah nanti dalam 20 jam ke depan dia bisa bertahan di atas EMA20 atau tidak. Kalau dia bisa bertahan di atas dari EMA20, berarti ada kemungkinan dia bisa kembali lagi membuat higher high dan mungkin bisa menemukan momentum yang cukup untuk menembus $44 lebih 42 sen. Buat yang agresif, hati-hati ya kalau sampai MA20-nya berhasil menahan harga Solana. Kalau dia berhasil menahan harga Solana, pertimbangkan untuk TP. Oke, dan selanjutnya Polkadot, kita bisa lihat Polkadot double digit correction ya. Nah, kalau kita lihat kemarin ya dia mulai geser nih volumenya dari volume buyers mulai ke volume sellers. Jujurnya normal-normal aja sih ya. Karena dalam beberapa hari ke belakang dia cenderung meningkat terus. Nah, untuk sekarang bagi lu yang tertarik untuk ngelong ya untuk jangka pendek, mungkin bisa pertimbangkan untuk ngelong di EMA20 ya dengan target TP yang jelas di mana di sini ya. Karena ini sudah menjadi satu struktur resisten baru di daerah $8 lebih 67 sen. Lagi-lagi untuk short term. Kalau untuk akumulasi jangka panjang, jujurnya gue pribadi masih cenderung rada malas ya, karena masih jauh juga dari $10.89. Tapi buat lo yang mungkin ngerasa bahwa lu kurang portofolio lu untuk Polkadot, boleh aja ya, boleh aja pertimbangkan. Tapi pastikan jangan sampai kesannya Polkadot ini 20%, 30% dari portofolio ya. Karena lagi-lagi portofolio yang sehat menurut gue 70% BTC ETH, 30% itu campuran alts yang lain-lain. Nah, kalau sampai ada satu alts di luar ETH sampai 30-40%, menurut gue terlalu besar ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Lagi-lagi sekarang kesempatannya mungkin lebih cenderung ke ngelong ya untuk jangka pendek dengan TP di daerah $8 lebih 67 sen. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Matic dan congratulations bagi kalian yang nge-short di daerah $1 di sini ya. Retest di sini dan TP untuk di konservatif. Ya, jadi lagi-lagi buat kalian yang nge-short di sini dan konservatif harusnya sudah kena karena MA20-nya sudah kena di sini ya. Nah, jadi itu buat yang konservatif. Buat kalian yang agresif tentunya masih di bawah ya, tapi lagi-lagi ya, andaikan sampai hari ini Matic bisa bertahan di atas dari 20 atau ada pantulan di MA20 di sini, gua sarankan TP ya. Jadi kurang lebih seperti itu buat yang posisi short. Buat yang posisi spotnya otomatis juga kena kalian ya. Kena untuk buy limitnya di MA20. Nah, jadi tinggal kita lihat apakah hari ini MA20 akan cukup kuat memantulkan Matic atau tidak. Ya, kalau dia cukup kuat, tentunya akan bagus dan kemungkinan besar akan retest lagi $1. Karena kalau kita lihat di sini sepertinya daerah $1 ini masih menjadi satu daerah yang problematik untuk Matic ya. Karena kita bisa lihat dia belum berhasil close daily di atas dari $1. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Tinggal kita lihat ya. Lagi-lagi PR pentingnya pada hari ini adalah mempertahankan MA20. Apakah akan berhasil atau tidak? Kalau berhasil, kemungkinan besar dia akan retest lagi daerah sini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke, dan selanjutnya untuk Atom, kita bisa lihat nggak terlalu berbeda jauh dengan Matic secara price action ya. Jadi buat kalian yang kemarin sudah nge-short dari daerah sini, harusnya buat yang konservatif sudah kena TP ya. Dan kondisinya profit berapa persen ya? Coba kita cek di sini kan. Ini kan nih ya. Di sini kan false breakout. Nah, di sini ada rejection kedua, harusnya kalian nge-short di sini nih. Kalau kalian nge-short di sini, sekarang harusnya sudah kena TP dengan sebesar 9,95% atau dibulatkan ke 10%. Lagi-lagi not bad dalam kondisi market seperti ini ya. Nah, tapi buat kalian yang mungkin agresif kan target TP-nya di $9. Jadi ya mungkin masih di hold, nggak apa-apa, silakan ya. Tapi sama seperti kondisi Matic, andaikan sampai Atom ini bisa mempertahankan MA20 ya, dia bisa close daily di atas dari 20, mungkin lo bisa pertimbangkan untuk TP aja ya, untuk keep it safe. Kalau seandainya dia reject lagi di atas, ya sudah nanti bisa nge-short lagi ya. Tapi lebih baik bermain aman dalam kondisi market seperti sekarang ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk akumulasi spotnya juga kurang lebih sama, sudah dapat posisi di sini. Tinggal kita tunggu PR-nya sama persis seperti Matic, apakah dia bisa mantul di MA20 daily atau tidak. Kalau dia bisa mantul, volume kembali isinya buyers dan seperti tangga naik ke atas, kemungkinan besar dia akan retest lagi daerah $11. Nah, semoga saja dia retest dan berhasil menjebol ke atas untuk supaya momentumnya bisa lanjut lagi membuat higher high dan higher low.
Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.